Kericuhan antara massa dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia dengan polisi ini terjadi usai massa berupaya mendobrak gerbang Kementerian Kelautan Perikanan KKP di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu sore. Massa mahasiswa juga nekat memanjat pagar gedung hingga memblokade kendaraan dinas Kementerian KKP yang baru saja keluar dari kantor kementerian. Para mahasiswa meminta kejelasan perihal pembongkaran pagar laut di Tangerang yang seharusnya dapat menjadi barang bukti untuk mengungkap kasus tersebut. Meski sempat ricuh, para mahasiswa akhirnya memilih membubarkan diri usai membacakan aspirasi mereka di depan kantor KKP. Sebelumnya Rabu siang, 3 unit kendaraan amfibi marinir dan puluhan perahu diterjunkan ke laut untuk melakukan pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30 km lebih di wilayah Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang. Sejumlah pejabat negara diantaranya Menteri KKP, Menteri ATR BPN, Menteri KLHK, Kasal, Kabar Hakam Polri, serta Ketua Komisi 4 DPR RI turut menghadiri proses pembongkaran ini. Pembongkaran ini merupakan pembongkaran yang kedua kalinya dilakukan oleh petugas. Menteri KKP Sakti Wahyu Tranggono mengatakan pihaknya belum dapat memastikan sampai kapan pembongkaran pagar laut akan dilakukan. Namun sejumlah bambu yang telah dicabut juga akan dijadikan sebagai barang bukti. Nah, ini proses pembongkaran pagar laut masih terus berlangsung hingga sore hari. Kalau Anda bisa lihat suasananya, memang yang tersisa tinggal beberapa kapal karena mereka akan menyebar ke beberapa titik seperti itu. Tidak hanya di wilayah Tanjung Pasir saja, karena seperti yang kita tahu panjang pagar laut ini 30,6 km. Sebelumnya pihak TNI AL sendiri sudah membongkar pagar laut pada hari Sabtu dan Minggu itu sepanjang 2,5 km. Sehingga masih ada sekitar 28 km yang harus dibongkar lagi. Namun kalau kita lihat memang sudah menjelang sore hari, proses pembongkaran masih terus berlangsung. Kemungkinan besar proses pembongkaran ini akan dilanjutkan esok hari seperti itu, sampai memang pagar laut ini habis dibongkar, sudah selesai dan nelayan bisa terus langsung melanjutkan aktivitasnya. Sebelumnya wilayah laut yang dipagari bambu sepanjang 30 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten ini menjadi isu hangat. Terlebih setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid mengakui wilayah laut yang dipagari itu mempunyai sertifikat tanah, yakni 263 bidang dengan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB atas nama perusahaan dan perseorangan. Selain itu ada 17 bidang yang bersertifikat hak milik. Pada Rabu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid akhirnya memutuskan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten dicabut karena berada di luar garis pantai dan tidak boleh menjadi milik pribadi. Pencabutan sertifikat atas tanah tersebut juga tidak perlu melalui prosedur pengadilan terlebih dahulu. Karena cacat prosedur dan cacat material berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan tanpa proses dan perintah dari pengadilan. Kalau sudah berusia 5 tahun, maka harus proses dan perintah pengadilan. Karena sertifikat tersebut rata-rata terbuat pada tahun 2022, 2023, maka kami menghitung dari hari ini ternyata kurang dari 5 tahun. Karena itu sudah memenuhi syarat cukup untuk meninjau ulang dan membatalkan sertifikat tersebut. Nusron juga menyatakan pihak-pihak yang terkait membuat sertifikat pagar laut hari ini telah dipanggil dan diperiksa oleh aparat pengawas internal pemerintah APIP. Tim Liputan CNN Indonesia.